warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Janah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang regresi linear 3 variabel pada Excel. Pada video sebelumnya, saya juga telah membahas tentang regresi linear ini, tetapi dalam 2 variabel. Sebelum kita masuk ke Excel-nya, saya akan menjelaskan lagi apa itu regresi linear. Jadi, regresi linear sederhana atau biasanya disingkat dengan SLR merupakan metode statistik untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y, di mana faktor penyebab atau X ini biasanya disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibatnya atau Y ini disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana juga merupakan metode statistik yang dipergunakan dalam melakukan peramalan terhadap karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana ini dalam produksi, contohnya hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, dan hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Serta masih banyak lagi contoh-contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana ini. Selanjutnya, untuk bagaimana membuat regresi linear ini dalam Excel, akan saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Baiklah, di sini saya telah membuat tabel dari regresi linear berganda 3 variabel ini, di mana isi tabelnya ada siswa yang berjumlah 12 siswa. Nilai akhir kimia ini merupakan variabel akibat atau Y-nya, dan ujian X1, frekuensi membolos X2, dan nilai kuis X3. Di sini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, untuk langkah-langkah regresi linear ini, yang pertama kita akan membuat tabel penolong dulu, di mana isi tabelnya ada, di sini saya telah membuat tabelnya, X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 2. Dimana ini sesuai dengan rumus yang telah ditentukan untuk mencari matriksnya. Di sini diminta untuk sigmanya dari masing-masing nilai. Untuk mencari sigmanya, kita akan menentukan jumlah dari masing-masing tiap nilai ini. Yang pertama, untuk nilai Y dulu kita cari jumlahnya, yaitu sum. Kemudian kita sorot semua data Y, tutup kurung, dan enter. Kemudian kita kopikan saja untuk mempermudah jumlah ini sampai data yang terakhir, sampai X3 pangkat 2. Dan hasilnya akan otomatis keluar. Selanjutnya untuk X1 dikali Y, yaitu X1 dikali dengan Y, dan enter. Dan kita kopikan saja cara ini sampai data ke-12, otomatis hasilnya akan keluar. Untuk X2 kali Y, ini X2-nya dikalikan dengan Y, dan enter. Kemudian kita sorot lagi, atau kita kopikan caranya sampai data ke-12. Selanjutnya untuk X3 dikali Y. Ini X3 dikalikan dengan Y, kemudian enter. Dan kita copy lagi untuk mempermudah sampai data terakhir. Dan selanjutnya untuk X1 dikali X2, ini X1-nya dikalikan dengan X2, dan enter. Dan kita kopikan saja cara ini sampai data yang terakhir, sehingga hasilnya otomatis keluar. Kemudian selanjutnya untuk X1 dikali X3, ini X1-nya
kalikan dengan X3. Kemudian enter. Dan kita kopikan sampai data yang terakhir. Untuk X2 dikali X3, ini X2-nya, dikali X3, enter, dan kita kopikan sampai data yang terakhir. Untuk X1 kuadrat, ini 1, lalu kita kuadratkan, dan enter. Lalu kita kopikan sampai data yang terakhir, dan otomatis hasilnya keluar. Untuk X2 pangkat 2, ini X2, lalu kita pangkatkan 2, dan enter. Dan kita kopikan sampai data yang terakhir. Untuk X3 pangkat 2, X3, lalu kita pangkat 2, dan enter. Kemudian kita kopikan cara ini sampai data yang maka kita telah mendapatkan jumlah dari masing-masing setiap nilai, di mana jumlah ini merupakan sigma dari langkah tabel penolong untuk mencari matriks. Selanjutnya kita akan menentukan matriks A dari tabel-tabel ini, di mana di matriks A ini yang pertama yaitu nilai N sampai nilai yang terakhir yaitu X3 pangkat 2. Maka di sini kita nilai N-nya yaitu 12. Kemudian sigma X1 ini. Kemudian sigma X2, 2-nya ini. Kemudian sigma X3, dan sigma X1, kemudian sigma X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat ini, kemudian sigma X1 kali X2, X1 kali X2 ini, dan sigma X1 dikali X3, X1 kali X3. Selanjutnya, sigma X2 ini, kemudian sigma X1 kali X2, kemudian sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat ini, kemudian sigma X2 dikali sigma X3, sigma X2 dikali sigma X3 ini. Dan selanjutnya sigma X3 ini, kemudian sigma X1 dikali X3, sigma X1 dikali X3 ini, kemudian sigma X2 dikali sigma X3, sigma X2 dikali sigma X3 ini, dan selanjutnya sigma X3 kuadrat, sigma X3 kuadrat, dan enter. Selanjutnya untuk matriks H, yaitu sigma Y ini, kemudian sigma X1Y ini, kemudian sigma X2Y ini, dan yang terakhir sigma X3Y ini. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan matriks A, kita akan mencari atau menentukan nilai matriks A1. Caranya yaitu kita menukarkan nilai dari matriks yang pertama ini dengan matriks A.
daftarkan, enter, lalu kita sorot saja sampai akhir. Selanjutnya untuk nilai matriks yang kedua, 2, 3, dan 4 itu sama. Ini 3, matriks 4. Kemudian kita selanjutnya kita akan menentukan nilai dari matriks A2, yaitu dengan menukarkan matriks pada kolom kedua dengan matriks A. Matriks 1 ini tetap, kemudian kolom kedua matriks dari A, kolom 3 dan 4 tetap, kopikan saja untuk mempermudah. Nah, setelah itu kita akan menentukan matriks A3, yaitu menukarkan nilai dari matriks di kolom 3 dengan matriks A. Untuk matriks 1 dan 2, untuk kolom dari matriks 1 dan 2 itu tetap. Kemudian untuk di matriks kolom keduanya tetap. Kita kopikan. Dan di matriks ketiga kita ganti dengan matriks A. Kemudian untuk di kolom keempat itu tetap. Selanjutnya untuk matriks A4, kita akan menukarkan nilai dari kolom keempat dengan matriks. Untuk matriks kolom yang pertama itu tetap, kolom kedua juga tetap, dan kolom yang ketiga juga tetap. Kemudian kita untuk mempermudah, dan nilai di kolom 4 kita ganti dengan matriks A. Setelah kita mendapatkan nilai dari matriks A dan matriks A1 sampai matriks A4, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari determinannya. Untuk determinan ini, rumusnya yaitu mDeterm. Kemudian kita sorot semua kolom di matriks A, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya untuk determinan A1-nya, rumus yang sama yaitu mDeterm. Kita sorot semua matriks A1, tutup kurung, dan enter. Untuk determinan A2-nya, sorot semua matriks A2, tutup kurung, dan enter. Determinan A3-nya, dan sorot semua matriks A3, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir untuk determinan A4, mDeterm. Kemudian sorot semua matriks dari A4, tutup kurung, dan enter. Setelah kita mendapatkan determinan, selanjutnya kita akan mencari nilai B, di mana nanti nilai B ini
akan kita gunakan untuk mencari nilai Y-nya. Yang pertama yaitu nilai B1-nya, determinan A1 dibagi dengan determinan A. Determinan A1 dibagi dengan determinan A. Dan untuk determinan nilai B2-nya yaitu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Enter. Untuk nilai B3-nya, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Enter. Dan yang terakhir untuk nilai B4-nya yaitu determinan A4 dibagi dengan determinan A. Setelah kita mendapatkan nilai dari B, maka kita akan bisa menentukan nilai dari Y, di mana rumus Y ini yaitu B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Pertama yaitu B1, kemudian kita tambah dengan B2X1, B2 ini, kemudian kita tambah dengan B3X2, ini B3, kemudian X2, dan selanjutnya kita tambah dengan B4, ini B4-nya, B4X3. Nah, setelah kita memecah hasil memecah rumus dari Y ini, selanjutnya kita akan mencobakan rumus ini dalam contoh, misalkan kita menambah siswa ini menjadi 13 siswa, dan kita nilainya yaitu misalkan X1-nya 70, X2-nya 2, dan X3-nya 80, maka kita akan menentukan nilai dari Y-nya. Kita akan menggunakan rumusnya, yaitu di mana rumusnya B1 ditambah dengan B2 dikali X1, kemudian ditambah B3 dikali X2, dan ditambah B4 dikalikan dengan X3-nya, kemudian enter. Nah, inilah hasil akhir yang diprediksi dari rumus. Maka nilai X1-nya 70, nilai X2-nya 2, dan nilai X3-nya 80. Nah, ini merupakan cara manual untuk mencari regresi linier sederhana 3 variabel di Excel. Excel sendiri telah menyediakan cara otomatis untuk mencari nilai dari Y ini. Dimana caranya yaitu pada menu data terdapat analisis, di sini analisis. Kita ini, terus kita pilih regression. Jika pada menu data belum ada menu analisisnya, maka caranya yaitu kita ambil menu file, kemudian option, dan kita pilih add-ins, kemudian di analisis to back kita dan oke kan. Maka di sini akan muncul analisis. Kemudian di analisis ini kita akan memilih regression dan oke kan. Maka di sini kita akan disuruh menginputkan Y-nya dan menginputkan X-nya.
Yang pertama, kita akan menginputkan Y-nya dulu. Nah, Y ini merupakan semua keseluruhan data dari Y. Kemudian X merupakan keseluruhan dari Y1 sampai X3. Dan enter. Kemudian ini kita checklist sesuai kebutuhan. Dan oke. Maka hasilnya akan keluar di sheet baru. Dan ini merupakan hasil otomatis dari cara analisis, menggunakan analisis. Kemudian coba kita kopikan dan kita bandingkan di sini. Maka hasil dengan cara manual dengan cara otomatis sama atau tidak. Kita cobakan di sini. Nah, sini yaitu terdapat nilai Y yang pertamanya yaitu 26,60787 sampai B4-nya min 0,03573 dan hasilnya sama. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang regresi linear 3 variabel ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.